pembelajaran kali ini kira-kira udah pada tahu belum kita ini hari ini mau belajar materi tentang apa? Ada yang tahu? Agama. Tentang apa materinya? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah teladan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu belum? Siapa sih Umar bin Khattab itu? Ada yang tahu? Siapa? Betul sekali Fadil. Jadi Umar bin Khattab itu sahabat dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak bisa meneladani sifat dari Umar bin Khattab, oke? Nah, nanti kita akan belajar tentang 2 poin. Yang pertama, kita akan meneladani kisah teladan dari Umar bin Khattab. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana proses masuknya Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, oke, langsung saja kita poin yang pertama tentang kisah teladan dari Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu memiliki julukan sebagai Al-Faruq. Ada yang tahu tidak Al-Faruq itu apa? Enggak ada yang tahu. Al-Faruq itu adalah sikap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, yakni sikap membela kebenaran dan menolak kebatilan. Itu ya, ingat ya, Al-Faruq itu apa tadi? Membela kebenaran dan menolak kebatilan. Nah, kemudian selanjutnya Umar bin Khattab ini putra dari Nufail al-Quraisy. Itu nama ayahnya. Siapa? Nufail al-Quraisy. Dan ibunya bernama Hantamah. Siapa? Hantamah. Nah, beliau ini adalah pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu adalah masa kebodohan. Zaman dahulu, masa jahiliyah, Umar bin Khattab ini bekerja sebagai saudagar. Namun beliau memiliki sikap yang disiplin, berani membela kebenaran, kemudian teguh memegang janji dan memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Nah, kira-kira dilihat dari wajahnya, Umar bin Khattab ini agamanya Islam atau bukan? Islam. Cung, yang Islam. Yang bukan? Bikin apa bukan? Yang bukan cewek-cewek ya. Nah, yang benar Umar bin Khattab ini agamanya bukan Islam. Kenapa? Nah, nanti ada kisahnya. Nah, Umar bin Khattab ini lahir setelah umur Nabi Muhammad itu 14 tahun. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW itu umur 14 tahun, Umar bin Khattab itu lahir ke dunia. Nah, bagaimana proses masuk Islam dari Umar bin Khattab? Jadi pada suatu ketika Umar bin Khattab ini sangat memusuhi Islam dan dakwah dari Nabi Muhammad. Jadi Umar bin Khattab ini tidak suka jika adanya Islam dan dari dakwah Nabi, sangat memerangi dan memusuhi. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab ini menganggap bahwa Nabi Muhammad ini memecah belah Mekah gitu. Jadi dengan adanya Islam dan dakwah dari Nabi Muhammad, Umar bin Khattab ini menganggap bahwa terjadinya perpecahan, perselisihan, dan terpecah belahnya masyarakat Mekah. Nah, pada suatu ketika Umar bin Khattab ini berada di titik puncak kemarahan. Jadi sangat marah sekali kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini berjalan untuk menuju Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu tidak? Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kejam atau tidak? Kejam. Kiranya sangat kejam sekali. Masa ingin membunuh Nabi Muhammad? Nah, Umar bin Khattab berjalan, kemudian bertemu dengan laki-laki kafir Bani Zahra. Bertemu dengan laki-laki kafir. Nah, kemudian laki-laki kafir ini bertanya kepada Umar bin Khattab, "Hai Umar, hendak kemana kamu dengan muka yang marah dan tergesa-gesa tersebut?"
tersebut. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, aku ingin menemui Nabi Muhammad, aku ingin membunuhnya, dengan wajah yang sangat marah. Nah kemudian laki-laki kafir ini menjawab lagi, bagaimana kamu hendak membunuh Nabi Muhammad jika beliau adik kamu Fatimah mengikuti ajarannya. Nah kemudian kira-kira mendengar perkataan tersebut Umar bin Khattab tambah marah atau tidak? Tambah marah. Marahnya semakin jadi semakin ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, membunuhnya. Kemudian Umar bin Khattab ini bergegas menuju rumah Nabi Muhammad, membunuhnya. Kemudian Umar bin Khattab ini bergegas menuju rumah adiknya yakni Fatimah. Nah, sesampainya di rumahnya adiknya, beliau mendengar Al-Habab sedang membacakan surat At-Toha kepada Fatimah dan Said. Nah, kira-kira setelah mendengar lantunan Al-Quran tersebut, Umar bin Khattab marah lagi atau tidak? Atau malah merasa tenang? Marah. Ada yang lain jawabannya? Tenang. Nah, jadi Umar bin Khattab ini merasa tenang mendengar lantunan Al-Quran surat At-Toha. Nah kemudian Fatimah dan Said ini merasa takut melihat kakaknya dengan wajah seperti itu. Nah benar kan wajahnya seperti ini, merasa takut. Nah kemudian Umar bin Khattab ini malah tidak marah kepada adiknya, justru malah ingin ikut membaca surat At-Toha tersebut. Kira-kira diperbolehkan atau tidak? Boleh, tapi kan belum berwudu, jadi belum boleh. Nah kemudian Fatimah dan Said meminta Umar bin Khattab ini untuk mengambil wudu. Kemudian Umar bin Khattab ini mengambil wudu dan membaca surat At-Toha. Nah setelah membaca surat At-Toha tersebut, Umar bin Khattab hatinya merasa tenang. Setelah membaca surat At-Toha, hatinya menjadi tenang dan luluh. Malah justru ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi dengan tujuan lain, bukan ingin membunuhnya lagi, tetapi ingin masuk ke agama Islam, ingin diantar untuk masuk ke agama Islam. Nah, kemudian setelah diantar untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, dan sudah bertemu. Nah kemudian di hadapan Nabi Muhammad dan disaksikan oleh adik dan sahabat lain dari Rasulullah, Umar bin Khattab ini membaca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah kemudian dengan membacanya syahadat, Umar bin Khattab telah resmi menjadi agama Islam, telah menjadi umat Muslim. Nah kemudian setelahnya Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab itu menjadi seorang sahabat. Nah Umar bin Khattab ini mempunyai janji bahwa akan selalu mendampingi kemanapun Nabi Muhammad berdakwah gitu. Jadi setiap ada dakwahnya Nabi Muhammad, Umar bin Khattab selalu menemani dan memerangi siapapun yang tidak menyukai Islam. Seperti itu. Nah kemudian kita akan belajar poin yang kedua tentang bagaimana proses masuknya khalifah dari Umar bin Khattab. Nah jadi Umar bin Khattab ini menjadi seorang khalifah sahabat Nabi Muhammad itu pada umur 53 tahun. Nah, tugasnya apa? Beliau ini mengatur wilayah Islam. Nah, semakin lama, semakin tahun wilayah Islam ini semakin meluas. Umar bin Khattab merasa keteteran, bingung cara mengatur dan mengendalikan pemerintahan Islam. Maka dari itu, Umar bin Khattab ini mempunyai langkah-langkah untuk mengatur wilayah Islam yang luas tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengatur wilayah. Apa? Mengatur wilayah. Yang kedua, mengatur keamanan negara. Apa? Mengatur keamanan negara. Yang ketiga, mengatur sosial kemasyarakatan. Yang keempat, mengatur keuangan negara. Dan yang terakhir, mengatur ilmu dan kebudayaan, seni, ilmu, kebudayaan
agama Islam. Nah, setelah dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, pemerintahan Islam ini semakin maju dengan adanya Umar bin Khattab ini. Seni budaya, keuangan, sosial, perekonomian ini semakin berkembang seperti itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini wafat pada saat beliau berumur 63 tahun. Berarti menjabat selama berapa tahun? Tadinya kan 53, terus meninggalnya 63. Berarti menjabat selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Betul sekali, menjabat selama 10 tahun. Kemudian beliau pemerintahannya digantikan oleh Umar bin Affan. Tuh. Setelah tadi kalian mendengar kisah teladan dari Umar bin Khattab, sekarang ibu minta kalian untuk membentuk sebuah kelompok ya. Ini kelompok 1, oke? Yang belakang kelompok 2. Nanti kalian harus menjawab soal-soal yang ada di sini. Nanti milih ya salah satu. Nah, sekarang ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi tadi materi yang tadi diingat-ingat kembali, oke? Oke. Nah, gimana anak-anak sudah berdiskusi? Kira-kira sudah paham belum? Tambah paham belum tadi yang didiskusikan? Sudah paham? Siap untuk maju ke depan? Siap. Kurang keras? Siap. Oke, kita mulai ya. Yang dimulai dari kelompok pertama. Sini maju ke depan, bertiga. Maju ke depan sini. Nah, maju sana. Urutan. Nah, oke. Nah, kira-kira kalian bertiga mau milih yang mana? Nah, yang ini ya. Nah, maju depan. Biar teman-temannya lihat. Oke, kita buka soalnya. Sebutkan sikap yang wajib kita teladani dari Umar bin Khattab. Nah, sekarang jawabannya dimulai dari Mbak Niken. Yuk. Tangguh janji. Ya, betul atau tidak? Betul. Kemudian Mas Balia, apa jawabannya? Berani. Berani, betul? Betul. 2 ya. 3, Mbak Tasya. Disiplin. Disiplin, betul? Betul. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nah, oke, sekarang mundur. Kelompok 2, ayo maju. Ayo, kelompok 2 maju. Nah, sekarang kelompok 2. Kira-kira kelompok 2 mau milih yang mana? Yang warna kuning lagi ya. Kita buka. Tolong dibacakan Mas Kuku. Sebutkan langkah yang ditempuh Umar bin Khattab untuk mengatur pemerintahan Islam. Nah, langkah-langkahnya apa saja untuk mengatur pemerintahan Islam? Dimulai dari Mas Kuku yang pertama. Mengatur wilayah. Betul atau tidak? Betul. Terus Mas Fadir. Mengatur keamanan. Betul nggak? Keamanan. Benar? Benar. Mas Alfa, jawabannya apa? Mengatur keuangan. Mengatur keuangan. Benar? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Yeay. Ya, sekarang boleh mundur. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang tahu tidak kesimpulannya? Enggak. Jadi kesimpulannya itu kita wajib meneladani sikap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Tadi apa saja sikap yang harus kita teladani? Berani. Berani. Kemudian yang kedua, Disiplin. disiplin. Yang ketiga tadi, memegang teguh sebuah janji. Gitu ya. Untuk tugas nanti kalian kerjakan halaman 28 ya di buku ya. Oke? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.